jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita mulai bacaan kitab Sulamut Taufik ini, di mana kita sudah sampai kepada halaman 38 pasal ya watajibuz zakat bil ibli wal baqar wal ghanam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal muhasyir rahimahumullah wa adama nafa'a bi ulumihim wa karamatihim wa barakatihim. Faslun wa tajibuz zakatu fil ibli wal baqari wal ghanami wat tamari waz zabibi waz zuru'i al muqtatati halatal ikhtiyari wal dhahabi wal fiddah wal ma'dini wal rikazi minhuma wa amwalit tijarah wal fitrati. Faslun bermula ini itu satu pasal wa tajibu dan bakal wajib az-zakatu oleh zakat bil ibili di dalam ontak wal bakori dan sapi wal ghanami dan kambing wa tamari dan korma wa zabibi dan anggur wa zuru'i dan tanduran al muqtatati yang diambil kekuatan halatal ikhtiyari di dalam keadaan boleh milih wa dhahabi dan emas wal fiddati dan perak wal ma'dini dan emas perak wal rikazi dan barang temuan minhuma dari keduanya zahab dan fiddah wa amwali tijarati dan harta barang dagangan wal fitrati dan zakat fitrah. Pasal ajengan musonif akan menjelaskan di dalam masalah zakat, di mana zakat ini adalah merupakan salah satu bagian daripada rukun Islam yang 5, di mana kita semua sudah tahu, sudah maklum, sudah hafal bahwa rukun agama Islam ini 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 pergi haji. Zakat ini adalah merupakan salah satu bagian daripada rukun Islam yang 5. Penting buat kita mempelajari segala urusan yang ada di dalam zakat, karena zakat ini juga ya termasuk di dalam salah satu kitab fikih dikatakan bahwa zakat ini adalah ukhtus sholat, dia menjadi saudaranya sholat. Sebagaimana di dalam Al-Quran ya kalimat zakat ini selalu ya datang tampil bareng-bareng dengan kalimat sholat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat wa atuz zakat dan bayarlah zakat. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran lain yang menceritakan tentang 2 kalimat ini ya, kedua-duanya didatangkan secara beriring-iringan. Juga dalam satu hadis dikatakan ada 3 perkara yang apabila ada 3 perkara yang beriring-iringan, yang kalau satu tidak dilakukan maka sesuatu yang mengiringi tadi, yang diiringi tadi ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Seseorang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
jangan dia memusyrikan Allah, juga dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Ketika orang itu mengaku, ya ketika orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang wajib dia lakukan yang kedua adalah dia berbaik kepada kedua orang tua. Maka ibadah seseorang kepada Allah apabila dia iringi ya kelakuan terhadap kedua orang tuanya tidaklah baik, maka ibadah kepada Allahnya akan menjadi sia-sia. Yang kemudian adalah dua perkara yang satu tidak diterima tanpa satunya lagi adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Nah ini maka jadi penentu zakat ini ya di dalam diterimanya sholat. Ketika orang itu melaksanakan sholat namun dia tidak membayar zakat, maka ya sholat seseorang yang tidak bayar zakat tadi maka akan menjadi sholat yang sia-sia. Ya ada 3 perkara tadi ya, lupa tapi atau lagi nih begini kalau lagi ngomong depan orang mau lupa apa ya, udah ngapal padahal makasih. Ya, jadi pada intinya adalah ya penting buat kita belajar tentang ilmu zakat, karena zakat ini jadi penentu untuk sholat kita. Ya kapan-kapan kita sholat kemudian tidak membayar zakat, maka khawatir sholat kita akan menjadi sia-sia. Juga zakat ini menjadi pembersih ya, pembersih untuk harta kita. Ya baik nanti zakat itu ada zakat di dalam hewan-hewan ternak, kemudian zakat di dalam emas perak, ya zakat jual beli, kemudian zakat fitrah dan sebagainya. Musonif mengatakan watajibu zakatu dan wajib zakat fil ibili di dalam onta wal bakori dan sapi wal gonami dan anjing, wal gonami dan kambing. Anjing gitu ya. Grogi kayaknya belum pindah. Mengenakan pakai bahasa Jawa juga bahasa dia jadi gak keder ini ya. Wal gonamilan wedus gitu, watamarilan korma, wazabibilan anggur, wazuruilan tatanduran. Wajib zakat di dalam ontak, wal bakori dan sapi, wal gonami dan wedus gitu ya, terkeder lagi. Wal gonami dan kambing. Nah, ini adalah hewan-hewan yang wajib kita zakati ketika seseorang itu memelihara hewan ini. Ya, dia ternak ya, misalnya ada orang ternak onta ya, maka orang itu ketika sudah mencapai nisab di dalam ontanya maka wajib dikeluarkan ya zakatnya. Ya nanti ada ketentuannya di depan. Zakat onta itu kalau ontanya sudah sampai kepada 5 ekor maka wajib dizakati. Zakatnya berupa 1 kambing. Kalau ontanya sudah sampai 10 berarti zakatnya jadi tambah tuh, jadi 2 kambing. Ontanya jadi 15, ya kan kalau orang ternak mah lama-lama banyak ya. Kalau ontanya sudah sampai 15 wajib zakat sebanyak 3 kambing.
ontanya sudah sampai ke 20, zakatnya 4 kambing. Kalau ontanya sampai 25, mulai datum dia wajib zakat satu onta, ya, jadi onta datum kalau udah 25. Tapi ntar ontanya juga ada ketentuan, ya, karena nanti ada yang wajib dia mengeluarkan onta hiko, gitu ya. Onta hiko itu onta yang sudah berumur 3 tahun. Karena onta juga lain-lain, ya. Itu di dalam onta. Kemudian wal bakori dan sapi, di mana-mana orang ternak sapi, ya, kalau nanti sudah mencapai nisab maka wajib dia keluarkan zakat dari itu sapi, ya. Nisab daripada zakat sapi adalah sebanyak 30 sapi. Kalau dia ternak sapi udah mencapai 30 sapinya itu, maka sudah wajib dia mengeluarkan zakat. Yang zakat itu nanti jadi pembersih tuh buat harta dia, ya. Kalau nggak dikeluarin zakatnya, itu sapi yang 30 jadi kotor semua. Jadi kotor semua. Kalau semuanya dia nikmatin, dia lupa sama zakatnya, ya, yang tadinya zakat itu pembersih untuk sapi yang 30 tadi, akhirnya jadi kotor semua, nyampur. Makanya lihat ibarat zakat itu kayak kotoran. Ya, orang kalau nggak buang kotoran tuh gimana, Pak? Ya, mulai nggak bubul lagu udah tuh, ya. Nah, itu jadi kalau orang nggak mau bayar zakat, itu lihat ibarat orang yang, ya, tapi nikmatin kotorannya sendiri. Gitu ya, cuman emang nggak kerasa ya, nggak kerasa. Karena kadang-kadang ya bukannya lagi suuzon, artinya perlu juga ya, ini jadi tafakuran kita juga. Kadang-kadang kita lupa zakat, terus kadang-kadang Allah ingetin sebetulnya kita lewat sakit, lewat apa segala macam. Nah, itu jangan-jangan ada sesuatu yang harusnya kita zakati tapi kita lupa. Nah, makanya perlu banget, penting banget kita belajar dulu bab zakat. Apa bae sih yang perlu dizakati? Nah, diantaranya tadi hewan peliharaan, hewan ternak, yang pertama onta, kedua sapi. Kemudian wal gonami dan kambing. Nah, kambing juga sama. Ya, kalau ada orang ini yang banyak mah ya sapi ya jarang dah, onta apalagi. Ya, kambing juga udah mulai langka karena emang tempatnya juga sekarang ya udah aspal mulu, orang mah jarang rumput. Tapi masih ada juga ya. Ya, alhamdulillah masih ada, cuman jarang yang punya piaraan kambing sampai 40 gitu, jarang. Karena nanti nisabnya itu, ya, kambing itu kalau sudah sampai 40 kambing, nah itu baru tuh ada ketentuan wajib mengeluarkan zakat. Ya, kalau onta gitu ya, aroban wa bukhoti, ya, di Arab ibil. Kalau ada di Turki, kalau Turki sebutnya bukhoti, tapi sama-sama onta ya. Ya, termasuk wal bakor sapi. Sapi ini, bakor ini termasuk kalau di Indonesia itu ya kebo. Nah, kebo sama dia aturannya sama sapi. Kebo udah 30 wajib mengeluarkan zakat. Karena kalau nggak dikeluarkan tadi khawatir zakat itu nyampurin harta yang banyak tadi tuh, yang 30 kebo, akhirnya jadi kotor semua. Kambing nanti ada kambing domba, ada kambing Jawa.
kambing kacang, kambing Jawa, kambing kacang katanya ya, kambing kacang. Nah, mahalan mana tuh kambing Jawa, kambing ini, kambing domba, sama ya, sama. Tapi kalau ukuran ya, nanti kalau orang mau akikah, mau apalagi besok nih kurban gitu ya. Kalau domba kan cukup 1 tahun ya, kalau kambing Jawa tuh kudu 2 tahun. Tapi lain ya, kayaknya mahalan kambing Jawa ya. Kambing Jawa bisa sampai 6 jutaan ya, yang paling murah. Ada ya. Nah ini wajib dizakatin tuh 6 juta ya, kalau kali 40 emang banyak juga ya. 6 kali 40 berapa? Ya banyak daya. Nah, itu wajib zakat keluarin. Ya emang kudu belajar ya. Ngeluarin zakat itu kudu belajar. Kalau tanah kudu zakat nggak tanah? Kalau tanah kan besok mau gusuran nih kalian ya. Ada yang berpendapat kalau zakat nggak kudu kalau tanah nggak kudu zakati, sebab tanah itu dijual, dia jual aset. Karena yang wajib dizakati itu ala wajhi ribhi ya, di atas jalan nyari untung. Kalau orang jual aset kan bukan lagi jualan, itu memang jual tanah deh. Tapi ada satu pendapat yang mengatakan iya tanahnya memang nggak perlu dizakatin, tapi kan ya jual belinya itu jadi tijaroh ya, maka wajib dizakatin tijarohnya gitu. Jadi ada zakat tijaroh. Nah kita ambil yang mana ya? Kalau kita pengen hati-hati ya tadi, daripada ntar jadi penyakit gitu ya, ntar jadi kotoran buat harta yang lain, udah keluarin 2,5%. Kan lumayan itu 2,5%. Ya kalau duit 1 miliar 2,5%-nya berapa? Nah kan kalau gusuran mau gede ya, ngomongnya udah miliar-miliar atau kalau 1 juta itu kan 2,5%-nya itu 25.000 kali, coba 1 miliar berapa coba? 2,5%-nya 25 juta. Berarti besok gusuran lumayan juga itu ya, banyak mustahik besok. Itu kalau 1 miliar 20